Gelombang arus balik mulai terjadi di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Iring-iringan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta ini mengalir deras tidak terputus di ruas tol Palimanan Kanci. Seperti terpantau di kilometer 207 rest area, arus kendaraan yang didominasi roda 4 pribadi melaju ramai mengarah ke ibu kota. Bahkan sesekali iringan kendaraan ini melaju padat dengan kecepatan 60 km per jam. Sementara kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa juga terpantau ramai, namun mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Diperkirakan gelombang arus balik akan terus terjadi hingga puncaknya pada akhir pekan nanti. Arus lalu lintas di Jalan Lintas Barat Sumatera Pringsewu Lampung pada H+4 Lebaran mengalami peningkatan. Kendaraan yang didominasi roda 2 dan roda 4 dengan didominasi plat luar daerah yang akan melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi kemacetan di arus balik Idul Fitri 1443 Hijriah, Polres Pringsewu memberlakukan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di pusat kota Pringsewu Lampung. Hingga 5 Mei atau H+4 Lebaran, kepadatan penumpang kereta api baik turun maupun naik di Yogyakarta masih tinggi. Dari data PT KAI Daops 6 Yogyakarta pada tanggal 3 Mei tercatat sebanyak 20.423 penumpang turun dan meningkat keesokan harinya pada Rabu 4 Mei yang mencapai 22.278 penumpang turun. Sedangkan Kamis 5 Mei jumlah penumpang turun telah mencapai sebanyak 17.927 orang. Sementara untuk penumpang naik dari Daops 6 Yogyakarta antara tanggal 22 April hingga 13 Mei 2022 tercatat sebanyak 263.034 penumpang. H+4 Lebaran, ribuan penumpang asal Medan Kamis siang memadati terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara yang akan kembali bekerja setelah mudik untuk berlebaran. Sebanyak 2.257 penumpang asal Medan ini rencananya akan kembali ke sejumlah wilayah, yakni Batu Ampar Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Priok Jakarta. Kepala Cabang Pelni Medan Agus Nugroho mengatakan, H+4 Lebaran kapal motor kelut ini merupakan pemberangkatan pertama pasca Lebaran. Tim TV One mengabarkan. Kalau hitung-hitungan jumlah kendaraan yang berangkat ke kampung halaman, pasti pemerintah harus antisipasi ketika mereka akan datang kembali ke ibu kota. Bahkan juga ada potensi ada penambahan jumlah kendaraan pemirsa. Pasti banyak yang mengadu nasib ke ibu kota pemirsa. Yang jadi pertanyaan adalah ini mungkin harapan kita arus balik sama seperti treatmentnya dengan arus mudik pemirsa. Baik dipersiapkan, baik diantisipasi, bahkan juga mudah-mudahan tidak ada kemacetan yang cukup parah terjadi ketika nanti para pemudik kembali ke ibu kota. Tapi bagaimana ini kebijakannya? Ini bagus sekali Anda tahu mengenai kebijakan one way, ganjil genap, dan juga kontraflow pemirsa. Di studio TV One sudah hadir di sini dari Organda DKI Jakarta, Pak Safruhan Sinugan. Selamat malam Pak Safruhan. Baik, nah sambil nanti saya juga akan menghubungi dua narasumber saya, mulai dari pihak Dirlantas Polda Metro Jaya, bahkan juga pihak lainnya dari Kementerian Perhubungan. Tapi sebelumnya saya akan pantau terlebih dahulu pemirsa kondisi di Garut seperti apa ya malam hari ini. Rekan kami Taufik Hidayat sudah siap mengabarkan dari sana. Taufik, bagaimana kondisi malam hari ini di Garut? Baik, Caca dan pemirsa di rumah bisa saya sampaikan bahwa pada malam ini atau pada hari ke-4 Lebaran tahun 2022, jalur provinsi atau jalur selatan yang melewati dari perbatasan Tasikmalaya, Garut hingga ke wilayah Nagreg, malam ini terpantau ramai lancar dibandingkan dengan situasi pada tadi siang hingga petang sore tadi. Terpantau bahwa memang kendaraan-kendaraan arus balik sudah mulai melewati meski volumenya belum signifikan seperti pada arus mudik H-1 dan H-2 kemarin. Namun pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Garut telah menyiagakan cara bertindak yang memang akan dilakukan apabila kepadatan atau kemacetan terjadi di beberapa spot seperti di dua jalur utama jalur selatan, yaitu jalur Malangbong menuju Bandung dan jalur Tarogong menuju Lingkar Nagreg, di mana cara bertindak itu yaitu masih tetap
yaitu sistem satu arah atau one way yang kerap dilakukan oleh petugas kepolisian. Selain sistem satu arah, petugas juga kerap sekali melakukan rekayasa jalur, yaitu dengan mengalihkan ke jalur-jalur alternatif dan jalur-jalur kabupaten. Misalkan di jalur Tarogong ini, apabila mengalami kemacetan panjang mencapai lebih dari 8 km, petugas akan mengalihkan arus ke wilayah Bandung Kabupaten, yaitu ke wilayah Cijapati yang nanti akan keluar di wilayah Majalaya. Sementara itu di saat ini petugas masih bersiaga karena akan melakukan sistem satu arah karena memang diinformasikan bahwa ada kepadatan di wilayah Singaparna menuju Cilawu Garut yang memang cukup panjang. Demikian, Caca. Terima kasih Taufik Hidayat mengabarkan langsung dari Garut. Pasti kebijakan apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama atau berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan ini situasional. Terima kasih rekan kami Taufik Hidayat. Nah itu yang nanti akan saya tanyakan kepada pengamat transportasi kita Pak Darmaning Tias, bahkan juga Dirlantas Polda Metro Jaya Pak Kombes Pol Sambodo. Selamat malam Pak Sambodo, selamat malam Pak Darmaning Tias. Mbak Caca, Pak Sambodo dan Pak Sapruhan. Ya mungkin saya ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, ini bagaimana ini mengingat bahwa besok merupakan awal puncak arus balik ini. Deg-degan saya mungkin Bapak juga akan bekerja keras untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan penumpukan kendaraan. Saya lihat juga kebijakannya ini akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan ya Pak. Ini seperti apa? Iya, pertama tentu kita harus melihat data yang menunjukkan bahwa sejak H-10 sampai dengan H+2 kemarin masih saja ada yang berangkat ke timur, ke arah Jawa Barat dan Jawa Tengah, masih ada yang mudik, dan total semua ada 2,1 juta kendaraan yang nanti pasti 2 juta kendaraan ini akan kembali ke Jakarta. Nah, concern utama kami adalah bagaimana perjalanan 2 juta kendaraan ini bisa masuk ke Jakarta tentu dengan lancar tanpa ada kemacetan yang panjang. Artinya dengan jumlah volume yang sangat besar, diperkirakan nanti tanggal 6, 7, 8, 9 itu akan ada peningkatan arus balik dan puncaknya nanti pada tanggal 8 Mei hari Minggu itu diperkirakan sekitar 269.000 kendaraan akan masuk ke Jakarta. Tentu pasti akan terjadi kepadatan dan kemacetan. Nah, yang kami lakukan bersama dengan stakeholder terkait adalah bagaimana kami mengelola kemacetan tersebut, tentu dengan melakukan rekayasa lalu lintas agar kemacetan tersebut segera terurai, masyarakat pun ada kepastian, termasuk petugas sendiri punya cara-cara bertindak yang sudah disiapkan. Yang pertama tentu adalah sebagaimana telah disampaikan Presiden dan sudah kita laksanakan pada arus mudik, dan arus balik ini akan kita laksanakan. Besok akan mulai dilaksanakan one way. Mulai dari gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 47 menjelang Kerawang Barat. Nah, kemudian dari 47 sampai kilometer 28 itu nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow. One way akan dilaksanakan mulai siang hari sampai nanti malam. Namun apabila arusnya masih cukup deras, bisa saja kemudian one way itu akan diperpanjang. Sama seperti pada saat one way di hari pertama arus mudik. Nah, yang menjadi concern kami Polda Metro Jaya adalah di gerbang tol Halim. Karena Halim dengan jumlah gerbang tolnya yang terbatas itu harus menampung limpahan kendaraan baik dari arah Jawa Tengah melalui gerbang tol Cikampek Utama maupun yang dari arah Bandung melalui gerbang tol Kalitama. Nah, sehingga untuk mengurangi beban di Halim, ada beberapa cara bertindak yang kami sudah terapkan dan kami rencanakan dan kita akan terapkan. Yang pertama, tentu kita akan membagi gerbang tol Halim ini. Yang kedua, kita akan melaksanakan buka tutup di Cikunir. Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat apabila nanti ketika terjadi kepadatan di Halim, maka kendaraan yang menuju Halim baik yang dari bawah maupun yang dari arah layang elevated, itu nanti kita akan alihkan untuk masuk Jakarta melalui JOR. Jadi nanti belok ke kiri semua, nanti masuk Jakarta bisa melalui Pasar Minggu, Fatmawati, dan sekitarnya sepanjang Jati Asih. Sehingga nanti
beban itu tidak tertumpu di Halim. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga sudah melakukan survei dan mapping. Jadi ketika nanti arus balik, orang-orang yang berada di sebelah kanan, yang ini jalur biasanya nih one way-nya, dia kalau mau keluar ke Bekasi Barat, Bekasi Timur tidak perlu ke kiri. Dia bisa langsung keluar ke kanan. Nanti jalur yang biasanya dipakai untuk Bekasi masuk ke Cikampek karena sudah ditutup, ini bisa kemudian dipakai keluar. Nanti kita sudah pasang perambu-rambuannya di 7 titik pintu yang bisa kita masukkan tersebut. Nah, selain itu tentu kami juga menghimbau pertama kepada pemudik yang akan masuk Jakarta untuk mengurangi beban gerbang tol Halim ini, mohon untuk secara maksimal menggunakan torjor. Contoh misalnya, teman-teman yang tinggal di Jakarta Utara itu tidak usah memaksakan keluar Halim, Cawang baru ke arah Tanjung Priok, tapi keluar saja di Cikunir, nanti ke arah Cilincing. Cilincing itu nanti sudah nyambung dengan tol Tanjung Priok. Nah, dari tol Tanjung Priok kalau ke kanan bisa ke arah Pluit, Kemayoran dan seterusnya. Kalau ke kiri bisa ke arah Cempaka Putih, Rawamangun dan sekitarnya. Jadi tidak usah memaksakan semua keluar di Halim. Demikian juga teman-teman yang tinggal di daerah selatan Jakarta, Bintaro, BSD, Jakarta Selatan, Mampang, Tebet, Depok, itu juga bisa lewat JOR. Ambil ke kiri, nanti keluar Jati Asih, ada keluar Depok Antasari, keluar Cimanggis, keluar Fatmawati dan sebagainya. Nah, sehingga nanti gerbang tol Halim ini kemudian bisa terbagi. Yang berikutnya kami himbau juga kepada warga Bekasi Kota dan Bekasi Kabupaten ini trafik lokal. Kalau mau berpergian ke Jakarta, pergi atau pulang, sebaiknya lewat jalur arteri saja. Contoh warga Bekasi yang mau ke Jakarta, bisa lewat Harapan Indah, bisa lewat Kalimalang, atau lewat tol Becakayu. Jadi nggak usah memaksakan untuk masuk tol Jakarta Cikampek. Termasuk juga yang dari Cikarang, dari Tambun, Cibitung, silakan lewat arteri, di Bekasi lewat jalur tadi saya sebutkan, sehingga kemudian ini semua kalau kita lakukan, ini mudah-mudahan bisa mengurangi beban dari gerbang tol Halim untuk menampung limpahan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Sekaligus juga tentu kepada warga Jakarta yang mau menuju ke arah Bandung atau menuju ke arah Jawa Tengah pada saat one way tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, kami memberikan alternatif jalur. Alternatif pertama tentu bisa lewat Jakarta Puncak walaupun tidak disarankan. Ya, Jakarta Jagorawi, Puncak, Cianjur, walaupun ini sangat padat. Yang kedua bisa lewat Jakarta, Ciawi, Sukabumi, Cianjur, Bandung. Ya. Atau lewat Jakarta, Cibubur, Cilengsi, Jonggol, Cianjur, Bandung. Baik. Atau lewat atas, Pantura, Kerawang, Purwakarta, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini masyarakat punya kepastian dia harus lewat mana. Baik. Kemudian kami bisa mengatur dengan baik sehingga mungkin ada kemacetan tapi kita bisa kelola dengan baik. Oke, Pak Darmaning Tias, sebenarnya kalau secara teori lebih mudah untuk atasi arus balik dibandingkan arus mudik, ataukah mungkin justru kebalikannya atau seperti apa, Pak? Sebetulnya arus balik ini lebih tidak terduga gitu ya. Tetapi dengan rekayasa lalu lintas yang sudah dikemukakan oleh Pak Dirlalim tadi, saya kira itu akan bisa mengurangi stagnasi ya. Kalau kepadatan itu saya kira tidak terhindarkan karena volume kendaraan yang lewat itu lebih dari 40% dibandingkan dengan hari-hari biasa atau hari normal. Sehingga kepadatan atau mungkin juga kemacetan di titik-titik tertentu itu tidak terhindarkan. Tapi yang paling penting adalah tidak terjadi stagnasi. Artinya kalau macet sementara itu tidak terhindarkan. Tapi kalau yang saya maksudkan stagnasi itu stuck betul-betul kendaraan itu tidak bisa bergerak. Nah dengan rekayasa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dir tadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal bagi para pemudik untuk memilih jalur-jalur yang akan mereka lalui. Jadi saya kira yang harus dipublish kepada masyarakat itu adalah tawaran terhadap solusi-solusi jalan tadi. Selama ini kan terjadi stagnasi di tol karena
orientasi masyarakat itu hanya satu titik. Tetapi kalau ditunjukkan jalan-jalan alternatifnya, maka masyarakat sejak memulai perjalanan itu sudah bisa menentukan strategi jalurnya. Apalagi sekarang dibantu dengan teknologi, meskipun kadang-kadang Google Map kadang-kadang bisa nyasar, tapi mayoritas kan akurat gitu. Sehingga saya kira itu bisa menjadi dasar juga bagi teman-teman pemudik. Tetapi ini yang dari arus timur ya, kita jangan lupa bahwa pemudik yang besar ini kan juga dari daerah Sumatera yang akan menggunakan penyeberangan Bakauni ke Merak. Nah, mungkin di sana juga perlu antisipasi meskipun memang ini di luar wilayahnya Pak Dir Polda Metro Jaya, tetapi paling tidak kendaraan yang akan masuk ke wilayah Polda Metro Jaya dari wilayah barat juga perlu diantisipasi gitu. Dan yang paling penting sebetulnya kita ingatkan adalah terutama para pengendara sepeda motor itu jangan memaksakan diri kalau dalam kondisi lelah gitu, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan. Baik. Saya kira yang sedikit menggembirakan bagi saya adalah dalam pelaksanaan angkutan Lebaran kali ini saya tidak membaca tidak membaca banyak kasus kecelakaan yang terjadi pada saat arus mudik. Itu saya kira kabar yang baik. Oke, baik, ditahan dulu Pak Darmaning Tias. Nanti saya tanya kepada Pak Safruhan di sini sesuai dengan laporan rekan kami tadi di Garut. Ada Topik Hidayat mengatakan bahwa di sini kebijakannya memang situasional. Rekayasa yang diberlakukan ini kadang berubah-ubah. Lihat dari kondisi di lapangan. Apakah ini juga membuat para bus atau juga dari Organda agak bingung dengan aturan ini? Seperti apa nantinya kebijakan diberlakukan di hari itu? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.